Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan cara memperbaiki AC. Dan kami kelompok 3 yang beranggotakan saya Farnanda Putra absen 16, Saya Prita Cita Yogatama absen 18. Saya Jessica Saputra absen 13. Saya juga Bagus Mandra absen 14. dan 2 anggota kelompok kami yang lainnya yaitu Fahmi Surya Saputra absen 15 dan Faradias Bintang Sakina absen 17. Cara memperbaiki AC saat kompresor on diburu suara berisik. Pegas kompresor rusak. Jika kamu mendengar suara AC berisik seperti benturan logam, bisa saja penyebabnya adalah pegas kompresor internal yang tidak berfungsi optimal. Jika pegas rusak, pompa otomatis pada AC menjadi tidak tersangga dan AC tidak dapat berfungsi optimal. Biasanya saat pompa bekerja tidak akan terdengar bunyi berisik. Namun ketika AC dihidupkan atau hendak dimatikan, kamu akan mendengar suara benturan karena pompa goyah dan membentur casing kompresor. Periksalah bagian pegas jika terdengar bunyi benturan. Setelah pegas kompresor diperbaiki, rumah pun akan terasa sejuk kembali. AC berisik karena gangguan pada kipas kondensor. Kerusakan kipas kondensor penyebab AC berisik. Bunyi berisik seperti benturan logam juga bisa disebabkan bagian-bagian pada kipas kondensor terlepas. Kemudian bagian-bagian yang terlepas tersebut berbenturan dengan dinding unit outdoor AC. Hal ini bisa terjadi pada hampir semua jenis AC. Cara memperbaikinya adalah dengan memasang kembali bagian-bagian yang terlepas tadi. Saya akan menjelaskan cara mengatasi AC yang tidak mengeluarkan udara dingin walau sudah dinyalakan. Yang pertama ialah freon AC habis atau kurang. Freon yang kurang atau habis disebabkan karena ada kebocoran pada jalur pipa sirkulasinya. Freon AC mengandung zat klorin, hidrogen, dan broming yang bisa membuat AC menjadi dingin. Namun jika freon kurang dari tekanan standar, disarankan membuat pipa dan evaporator AC sehingga menghasilkan gumpalan es. Kedua ialah bersihkan filter. Filter AC berguna untuk menyaring kotoran-kotoran yang ada di dalam udara AC. Disarankan membersihkan sendiri filter minimal seminggu sekali. Buka tutup filter bagian atas, kemudian ambil filter udara tersebut. Lalu cuci yang bersih menggunakan sabun deterjen. Jika sudah keringkan, kemudian pasang kembali. Yang ketiga ialah ampere kompresor melebihi batas normal. AC setengah PK tidak dingin bisa karena kapasitor yang rusak. Namun jika kapasitor baik-baik saja, itu berarti ampere kompresor yang melebihi batas normal. Kamu bisa mengecek ampere menggunakan voltmeter atau disebut kang ampere. Caranya, silahkan jepitlah kang ampere kedua kabel minus dan kabel plus pada kabel kiriman di outdoor. Yang keempat adalah kondensor AC sudah kotor. Penyebab AC tidak dingin mungkin bisa disebabkan oleh kerusakan atau kotor pada kondensor. Kondensor terletak di bagian AC luar yang berguna untuk memanaskan gas refrigeran atau freon pada suhu tertentu. Kamu perlu membersihkan kondensor secara rutin agar AC dingin kembali. Caranya, gunakan sabun dan air untuk menghilangkan kotoran lalu siram mesin air secara perlahan. Apabila kamu tidak menggunakan AC dalam waktu lama, tutup kondensor dengan kain agar kondensor tidak jadi penyebab AC tidak dingin. Di sini saya akan menjelaskan penyebab AC tidak ingin menyala. 1. Filter udara tersebar. Saringan udara bersih membuat aliran udara yang sesuai. Ketika filter ini diselimuti dengan kotoran dan debu, udara pasti terhalang. 2. Sirip evaporator kotor. Debu, kotoran, bulu, dan semua kotoran mengganggu lainnya dari lingkungan ruangan dapat menumpuk di sirip-sirip evaporator, filter, atau kondensor di dalam unit AC. Jadi menyebabkan evaporator tidak berputar. Arus listrik putus. Seperti informasi pada laman AC Daikan, AC merupakan barang elektronik yang hanya dapat bekerja ketika terdapat arus listrik. Kalau sampai arus listrik tersebut putus, tidak heran kalau AC tidak mau menyala. 4. Terdapat bagian AC yang putus. Penyebab AC tak mau hidup walau telah dihidupkan bagian lainnya, artinya terdapat bagian dalam integrated circuit atau IC yang short. Cara mengatasi permasalahan ini, sobat tidak bisa melakukannya sendiri. Harus menghubungi teknisi profesional dan tidak disarankan melakukan perbaikan sendiri. Selanjutnya yang kelima, penumpukan es. Secara teori, ketika bunga es menumpuk pada kisi-kisi kondensor atau bagian lain pada unit AC punya sobat, unit AC tentu tak mau menyala, mungkin tidak akan mampu mendinginkan udara secara efektif. Solusinya adalah harus melepas unit AC dan semua bunga es harus dihilangkan sebelum dapat beroperasi dengan benar. Yang keenam, dinamo atau motor rusak. Pada kasus paling ekstrim,
kebanyakan unit AC yang akan mati secara total atau tidak akan menyala kalau motor atau dinamonya rusak. Pada kondisi seperti ini, sobat harus bisa menentukan apakah motor AC milik sobat masih bisa diperbaiki atau memang perlu ganti baru. 7. Kompresor rusak. Bagian paling penting dalam mensirkulasikan refrigerant pada sistem AC merupakan kompresor. Jika ada masalah dengan kompresor, pastinya membuat unit AC milik sobat mati dan tidak mau nyala. Tindakan pencegahan kerusakan kompresor tetap bersih dapat membantu mencegah masalah ini terjadi. Yang ke-8, kekurangan refrigerant. Kalau sebuah unit AC tidak mengalir cukup refrigerant di dalam sistem, AC ini mungkin saja tidak mau menyala dan mungkin tidak bekerja dengan bagus. Sobat perlu bantuan dan meminta teknisi profesional untuk memeriksa ukuran refrigerant atau bila perlu mengganti refrigerant ini. Yang 9, kabel power supply terputus. Cara membersihkan AC. 1. Membuka penutup AC. Bukalah casing atau penutup AC dengan obeng secara perlahan-lahan. Saat penutupnya sudah terbuka, Anda akan langsung lihat filter AC. Pastikan Anda mengecek apakah ada kerusakan atau tidak di bagian filter AC. Apabila filter terlihat sobek, segera buang dan ganti dengan filter yang baru. 2. Membersihkan filter. Cara selanjutnya adalah membersihkan filter AC. Langkah ini bisa Anda lakukan jika Anda tidak menemukan adanya kerusakan pada filter. Filter dapat dibersihkan dari debu-debu yang menumpuk dengan menggunakan sikat gigi bekas, kuas, lap yang agak basah, atau alat penyedot debu. 3. Melepas filter AC. Pilihan alternatif untuk membersihkan filter adalah dengan melepasnya dari AC. Kemudian mencuci filter dengan cara direndam. Saat merendam filter AC, Anda sebaiknya menggunakan larutan pencuci khusus. Hal ini tujuan untuk membunuh spora jamur serta berbagai kuman lainnya yang bersarang di filter. 4. Gosok filter dengan perlahan sembari direndam. Anda juga bisa menggosok filter AC dengan lembut. Pakailah sikat gigi bekas untuk membersihkan filter dari kotoran yang membandel. Ingat, pastikan Anda tidak menggosok terlalu keras. Pasalnya, hal tersebut justru beresiko merusak filter AC Anda. 5. Keringkan filter AC. Langkah selanjutnya saat membersihkan filter AC adalah mengeringkannya dengan cara diangin-anginkan sejenak. Pastikan Anda mengeringkan filter di tempat yang bersih untuk mencegah kotoran menempel. 6. Bersihkan juga bagian lainnya pada AC. Setelah filter, Anda juga perlu memperhatikan area lainnya pada AC Anda. Gunakan kain lap kering untuk membersihkan area sela-sela AC untuk memastikan bagian tersebut benar-benar bersih dari kotoran. 7. Kembalikan filter ke dalam AC. Setelah selesai membilas dan menggosoknya, langkah selanjutnya adalah pasang filter AC ke tempat semula. Namun, pastikan filter sudah benar-benar kering dan bersih sebelum dipasang. Hal ini penting untuk mencegah area filter AC menjadi tempat jamur berkembang biak. Selanjutnya, Anda bisa mengetes dengan menyalakan AC. Jika udara sudah terasa dingin dan segar kembali, ini artinya proses bersih-bersih sudah selesai. Jangan lupa untuk cuci tangan setelah membersihkan AC. Bagian AC yang diulas dalam artikel ini adalah unit yang terdapat di dalam ruangan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Patengnya tadi.